ibu baru yang masih bingung gimana sih caranya menyusui newborn, apa saja yang harus diketahui dan bagaimana tipsnya? Video ini spesial buat kamu. Datang di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal tips gimana sih menyusui bayi baru lahir. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi bingung gimana sih caranya menyusui bayi baru lahir itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenalan dulu sama ASI. Ini penting karena banyak ibu yang nggak tahu di hari-hari pertama kelahiran itu ASI tidak langsung putih seperti susu UHT, tetapi di awal kelahiran itu ada ASI yang namanya kolostrum, di mana dia itu warnanya bening sedikit kekuningan, kadang-kadang agak kecoklatan gitu ya. Dan ini adalah ASI yang bagus sekali karena tinggi antibodi. Jadi jangan dibuang, jangan dianggap jelek. Karena kolostrum ini memang sudah diciptakan Tuhan supaya bayi ketika pertama kali lahir dia kenal sama bakteri, virus yang ada di dunia ini, dia dibekali antibodi dari kolostrum ini. Nah, di hari ketiga atau 4 setelah bayi lahir gitu ya, setelah kolostrumnya keluar akan ada ASI transisi. ASI transisi ini tidak akan sekental ASI matur karena dia masih perpaduan antara ASI matur yang warnanya putih seperti susu UHT dan juga kolostrum gitu. Jadi di tengah-tengah lah ya. Jadi jangan kaget juga kalau misalnya wah kok ASIku nggak langsung kental gitu ya. Ini sangat wajar dan normal sekali. Nah, baru nanti di hari ke-10 atau di minggu kedua ASI akan menjadi ASI matur yang berwarna putih kental yang seperti kita ketahui. Jadi pertama-tama kenalan dulu sama ASI supaya nggak kaget loh kok ASIku kok nggak kental gitu ya. Yang kedua adalah sering melakukan skin to skin dengan bayi. Ini bisa dilakukan saat bayi baru saja lahir dengan melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, di mana bayi diletakkan di dada ibu. Selain supaya kenalan sama bakteri-bakteri yang ada di dada ibu, juga supaya bonding antara ibu dengan bayi ini lebih erat. Ketika bondingnya lebih erat, hormon oksitosin dalam tubuh ibu nanti lebih tinggi dan keberhasilan menyusuinya akan lebih besar. Selain IMD, ibu juga bisa berada dalam satu ruangan dengan bayi, jadi dirawatnya jadi satu, baik untuk persalinan SC maupun persalinan pervaginam, supaya ibunya bisa sering liatin bayi sehingga lebih termotivasi lagi untuk menyusui bayi setiap 2-3 jam sekali. Semakin kita sering menyusui bayi, maka kita akan semakin banyak latihan, jadi akan semakin mahir dan ASI juga akan semakin banyak diproduksi. Karena menyusui itu kan supply and demand ya. Jadi semakin sering kita menyusui, maka produksi ASINya pun akan semakin banyak. Nah, yang selanjutnya adalah pastikan posisi dan pelekatan saat menyusui itu benar gitu ya. Jadi usahakan ketika menyusui bayi juga jangan bayinya menghadap atas seperti ini, tapi usahakan bayinya benar-benar menghadap ibu. Kalau posisi cradle hold, perut bayi menempel perut ibu, kepala bayi menghadap payudara, telinga, bahu, dan pantatnya dalam satu garis lurus. Ibu dan bayi dalam posisi yang sama-sama nyaman ketika menyusui. Dan posisi menyusui ini memang tidak lantas semua ibu itu ketika bayinya lahir langsung bisa lemas, luwes gitu ya, tetapi kadang-kadang memang membutuhkan waktu untuk belajar. Jadi belajarlah terus-menerus, sering susui bayimu supaya kamu itu lebih terampil gitu ya. Dan usahakan ketika belajar menyusui bayi ini jangan nunggu bayinya nangis gitu, karena kalau bayinya nangis biasanya kita juga hatinya jadi kemerungsung gitu loh kalau bahasa Jawa, jadi agak wah khawatir gitu, kitanya juga jadi gelisah, kitanya juga nggak tenang. Tapi ketika belajar menyusui, usahakan bayinya juga dalam posisi yang tenang gitu. Dan ketika kalian menyusui bayi, usahakan ketika bayi menyusu itu dia menghisap sampai di areola gitu, supaya puting kita tidak lecet dan dia bisa mendapatkan ASI secara maksimal. Jadi ingat-ingat posisi dan pelekatannya harus benar. Bayi dan ibu harus nyaman untuk menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin muncul seperti mastitis atau puting lecet. Dan selanjutnya jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, minum air putih 2-3 liter sehari dan istirahat cukup. Kenapa sih kita harus minum air putih 2-3 liter per hari? Ya karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena 90% ASI itu kan terbuat dari air gitu ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan air, nanti bisa terpengaruh produksi ASINya kalau kita dehidrasi. Dan kenapa kita harus istirahat cukup? Karena kalau misalnya kita istirahatnya kurang, kita akan cenderung moody, cranky, dan tubuhnya pun jadi stres, sehingga produksi ASI tidak bisa maksimal. Kadang-kadang ini masalah yang simple, kurang istirahat, tetapi bisa banget untuk mengurangi produksi ASI. Lalu kenapa kita harus makan makanan yang bernutrisi? Karena tentu saja makanan itu dapat membantu meningkatkan kualitas ASI gitu ya. Silahkan ibu-ibu bisa mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancar produksi ASI, meningkatkan hormon prolaktin seperti misalnya fenugreek, katu. Bisa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu supaya ASINya lebih kental seperti
seperti kacang-kacangan kayak almond, terus makanan yang tinggi protein seperti ikan, daging, susu, telur gitu ya, supaya ASINYA nggak cuma banyak tetapi juga berkualitas. Jika dirasa konsumsi dari makanan sehari-hari kurang cukup, ibu-ibu juga bisa mengkonsumsi booster ASI. Biasanya ibu-ibu harus tahu bahwa menyusui itu semestinya tidak sakit. Jadi ketika ibu-ibu menyusui kok terasa sakit, payudaranya nyeri, putingnya lecet, nah berarti ada sesuatu yang salah di situ, something wrong gitu ya. Karena menyusui seharusnya nyaman dan menyenangkan. Tentu saja kalau ibu merasa tidak nyaman atau sakit saat menyusui, sebaiknya berkonsultasi kepada bidan atau dokter gitu ya. Dan yang terakhir, jangan segan untuk meminta bantuan. Dalam proses belajar itu kadang-kadang mungkin kita gagal atau kita merasa kesusahan. Nah, jangan ragu-ragu dan jangan gengsi untuk meminta bantuan kepada pasangan. Makanya nih, pasangannya dijadiin ayah ASI dong gitu. Dan jangan juga untuk ragu-ragu konsultasi ke bidan atau konselor laktasi kalau dirasa kita ini memang kurang bisa atau belum mahir atau merasa kesulitan dalam menyusui. Nggak apa-apa, daripada malu bertanya sesat di jalan. Nah, sampai di sini dulu tips menyusui newborn. Ingat ya bahwa ASI tadi ada fase-fasenya, bahwa posisi dan pelekatannya harus benar, kita harus skin to skin, kita harus perhatikan asupan nutrisi kita harus menyadari bahwa menyusui itu seharusnya tidak sakit, dan jangan lupa meminta bantuan kalau memang dirasa butuh. Semoga bermanfaat, semoga lancar proses menyusuinya, sehat selalu ibu dan bayinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!